disampaikan oleh beliau, Bapak Ubaidul Mustafa. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ubaidul Mustafa. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Tes, bisa terdengar suara saya? Alhamdulillah terdengar, Bapak. Ya, oke, ini langsung Mas Yuda. Ya, insya Allah langsung, Pak. Oh ya, sebentar, Pak. Menyala sebentar ya, Pak. Oh ya, ya teman-teman, di sini berhubung pemateri sudah masuk ya, untuk agar lebih berkah ya, dan juga merupakan adab kita dalam menuntut ilmu, harapannya teman-teman di sini bisa mengaktifkan kameranya ya, untuk bisa nanti dari Bapak Ubaid sendiri mengetahui begitu ya. Oh ternyata yang sudah hadir di sini itu benar-benar sudah hadir seperti itu ya. Nggak cuma namanya saja seperti itu kan ya. Ya mungkin barangkali teman-teman yang tidak ada uzur ya, tidak ada kendala di device atau mungkin barangkali di lingkungannya, di tempatnya teman-teman sedang melakukan Zoom ini sudah kondusif ya, untuk bisa menghidupkan kameranya ya. Terima kasih. Baik, monggo Pak Ubaid bisa dilanjutkan ya. Ya, terima kasih Mas Muhammad Yudantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Sholatu wassalamu ala rasulillah. Sadala ilaha illallah. Sadana Muhammad dan abdu wa rasulullah nabi abadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al sayyidina Muhammad. Nabi sholli satri wa syed amri ulutata milisan yafqul amambat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada hari ini kita masih diberikan ya berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat sehat, ya nikmat kesempatan, nikmat iman terutama ya, dan juga nikmat iman yang lainnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan Ahad hari ini kita bisa bersama-sama ya untuk belajar ya, dan apa ya istilahnya ya menimba ilmu lah gitu ya. Tidak hanya teman-teman saja tapi juga termasuk saya gitu ya gitu. Dan tentunya sholat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang tentunya akan menjadi teladan untuk kita semua dalam kehidupan kita ya, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan muamalah lainnya gitu ya. Terima kasih Mas Yudantara ya, yang apa namanya, yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk ya apa ya ngobrol bareng lah gitu ya dengan teman-teman Umay. Ini ada berapa Mas Yuda teman-teman Umay ini total? Untuk mentornya gitu Pak? Iya, mentor. Untuk mentor keseluruhan ada sekitar 81 orang Bapak. Oh itu ya. Oke. Yang baru hadir juga baru sedikit. Oh, ya. Kali ada agenda yang lain. Ya, enggak apa-apa ya. Oke, ya. Jadi apa namanya, dan mungkin dari minggu-minggu yang lalu Mas Yudantara sudah menghubungi saya ya, kalau tidak salah waktu itu bulan apa itu ya, itu pernah menghubungi saya untuk minta saya mengisi, tapi kebetulan waktu itu saya ada uzur, ada kegiatan, sehingga waktu itu saya belum bisa gitu ya. Dan alhamdulillah di minggu ini apa namanya, saya diminta lagi ya, karena sudah kedua kali yang diminta ya, saya usahakan untuk bisa hadir ya, walaupun sebenarnya kalau minggu saya tadinya ada rencana untuk kegiatan apa namanya biasalah ya dengan keluarga gitu ya, tapi demi teman-teman semua ya, jadi tidak masalah gitu ya. Ya jadi ya mungkin karena ini hari Minggu ataupun hari Ahad, sehingga mungkin banyak teman-teman juga yang mungkin sedang kegiatan lain gitu ya, sehingga mungkin tidak bisa ataupun mungkin berhalangan untuk ikut di acara kegiatan hari ini. Tapi saya rasa tidak ada masalah gitu ya, berapapun orang yang hadir ya. Apa namanya, semoga majelis ini atau forum ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, terutama untuk teman-teman mentor dari Umay ini gitu ya. Dan
kita pun sebenarnya sangat berterima kasih ya pada teman-teman mentor Umay yang mungkin juga sudah membantu kami dosen-dosen gitu ya yang mengajar mata kuliah pendidikan agama Islam gitu ya untuk ikut mendampingi ya mahasiswa yang mendapatkan mata kuliah pendidikan agama Islam ya, karena kita sadar bahwasanya kalau mahasiswa itu hanya mengandalkan mata kuliah di kurikulum itu sangat kurang gitu ya, hanya 2 SKS ya, itu pun hanya 1 semester gitu ya, atau apa namanya 1 semester lah gitu ya, sehingga saya rasa kalau harus kemudian memberikan pemahaman secara komprehensif terkait dengan agama Islam kepada mahasiswa UNES gitu ya, sehingga saya rasa sangat kurang gitu ya, karena kalau mau kita kaji ya Islam itu sebenarnya sangat universal gitu ya, sehingga banyak aspek yang sebenarnya bisa kita pelajari gitu ya. Tidak hanya persoalan ibadah saja, tapi juga yang paling banyak adalah persoalan muamalah gitu ya. Bagaimana kemudian kita menjalin hubungan kita dengan sesama, baik dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, sosial, budaya dan sebagainya gitu ya. Oke, pada kesempatan pagi ini saya diminta untuk sama-sama belajar ya. Ya sebenarnya saya pun masih belajar gitu ya, gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau misalkan saya dalam menyampaikan mungkin ada kekurangan ataupun kesalahan gitu ya. Dimana dalam kesempatan pagi ini saya diminta untuk mendampingi teman-teman semua untuk belajar dengan tema mencintai Al-Quran gitu ya. Gitu. Oke. Ya, jadi mungkin kita paradigma kita geser dulu ya. Kalau selama ini kita mendengar istilah mencintai itu mencintai sesuatu yang sifatnya adalah keduniaan gitu ya, yang sifatnya adalah materialistis, yang sifatnya adalah physically gitu ya. Ya, kita pindah dulu ke konsep mencintai yang mana adalah mencintai itu adalah mencintai apa yang menjadi suatu pedoman hidup kita ya sebagai seorang muslim, yaitu Al-Quran gitu ya. Oke, mohon izin saya share PowerPoint ya. Ini nanti saya durasinya berapa menit Mas Yudhantara? Insya Allah durasinya 1 jam ya Pak. 1 jam ya, oke ya. Nanti saya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga diskusi. Ya, oke. Ini saya sudah diizinkan ya Mas. Oke, mohon izin ya, ini saya membuat PowerPoint biar apa yang topik-topik apa yang saya bahas biar tidak lupa ya. Makanya saya buatkan PowerPoint ini ya. Ini sudah terlihat belum ya PowerPoint saya ya? Sudah Bapak. Oke, sudah ya. Oke, jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh Mas Yudhantara, topik yang saya sampaikan adalah terkait dengan mencintai Al-Quran gitu ya. Gitu. Nah, saya yakin kalau kita bicara tentang Al-Quran, ini semuanya sudah sangat paham ya teman-teman yang ada di sini ya. Ya, dan secara umum sebagai seorang muslim ya maka tentunya sudah sangat paham apa itu Al-Quran ya, karena memang Al-Quran itu menjadi pedoman utama kita sebagai seorang muslim gitu ya, sehingga setiap muslim tentunya sudah sangat akrab ya dengan yang namanya Al-Quran ya. Untuk itu dalam kesempatan kali ini pada dasarnya adalah saya ingin mencoba untuk kembali merefresh gitu ya, teman-teman semua yang ada di Umay ini untuk bagaimana kemudian jangan sampai kemudian cinta kita terhadap Al-Quran itu menjadi luntur gitu ya, gitu. Oke, nah termasuk bagaimana sih kemudian cara kita mencintai Al-Quran ya sebagai salah satu identitas kita sebagai seorang muslim gitu ya.
Nah, tentunya bagaimana kemudian kita mencintai sesuatu itu kan sebenarnya saya yakin teman-teman juga semuanya sudah sangat paham ya bagaimana sih kemudian kalau orang jatuh cinta terhadap sesuatu itu apa perilaku yang akan dilakukan itu saya rasa semuanya sudah sangat paham gitu ya. Gitu. Ibaratkan kalian mungkin mencintai sesuatu, ya mencintai orang gitu ya, itu kan nanti akan sangat terlihat ya bagaimana kemudian perilaku seseorang itu terhadap objek yang dicintai itu gitu ya. Gitu. Misalkan sebagai contoh saja ya, karena ini yang di sini tentunya adalah para mahasiswa ya yang notabene adalah anak-anak muda misalkan gitu ya. Ketika misalkan kalian mencintai seseorang gitu ya, misalkan katakanlah lawan jenis gitu ya. Karena sebagai seorang manusia itu kan suatu fitrah gitu ya, mencintai lawan jenis gitu ya. Laki-laki naksir atau suka dengan perempuan gitu ya, atau perempuan suka dengan laki-laki itu kan suatu hal yang wajar gitu ya. Nah, ketika seseorang itu mencintai lawan jenis itu kan kemungkinan nanti akan ada suatu sikap yang ditunjukkan sebagai bukti dari seseorang itu mencintai seseorang lawan jenis tersebut kan itu. Biasanya indikasinya apa? Kalau orang cinta terhadap seorang itu apa indikasinya? Saya kan ya macam-macam lah gitu ya. Ada yang mengagumi kan gitu ya. Ada yang sering membayangkan ya. Kemudian ada yang sering menyebut-nyebut namanya gitu ya. Atau ada juga bahkan yang mungkin rela melakukan apa saja ya. Apa yang diminta itu diinginkan dan sebagainya kan. Nah sama ya, ketika kita menempatkan Al-Quran sebagai suatu objek yang dicintai, tentunya nanti ada beberapa indikator yang menjadi bukti bahwasanya seseorang itu cinta terhadap Al-Quran kan. Nah secara umum hal yang paling mudah adalah ketika kita mencintai sesuatu itu kan maka yang paling utama adalah kita mesti akan mencoba untuk mencari tahu lebih detail tentang sesuatu itu gitu ya. Misalkan ya seorang laki-laki menyukai perempuan ya, maka ketika dia sudah merasa suka terhadap seorang perempuan itu mesti akan mencoba untuk menggali informasi sedetail mungkin mengenai identitas dari perempuan itu gitu ya. Nah, misalkan rumahnya di mana gitu kan, kemudian orang tuanya bagaimana ya kan, ya sifatnya bagaimana dan sebagainya kan gitu. Itu merupakan salah satu ciri awal ya seseorang itu mencintai itu gitu ya. Maka sama halnya dengan konteks di dalam kita mencintai Al-Qur'an, maka ya salah satu upayanya adalah tentunya kita harus mencari tahu terlebih dahulu gitu ya, secara detail, secara komprehensif mengenai Al-Quran itu seperti apa sih gitu ya. Gitu. Nah, sebelum nanti kemudian beranjak kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi ya, tingkatan kepada pengamalan ya dan sebagainya. Kan, gitu. Nah untuk itu dalam konteks ini kita akan coba menggali informasi lebih jauh tentang apa sih yang namanya Al-Quran ini gitu ya. Walaupun sebenarnya secara umum kita semua sudah sangat paham gitu ya. Gitu. Nah, pada dasarnya yang jelas ya yang namanya Al-Quran ini merupakan suatu pedoman kehidupan kita sebagai seorang muslim ya. Dan juga sekaligus menjadi sebuah identitas kita sebagai seorang muslim. Hal yang membedakan antara kita sebagai seorang muslim dengan non muslim gitu ya. Itu kan salah satunya adalah pengakuan terhadap kitabnya gitu ya. Gitu. Ya, jadi selain ketahuan kita terhadap Allah itu kan juga indikator pembedanya juga adalah bagaimana kemudian kita mengimani kitab yang menjadi pedoman kita. Sehingga ya tentunya ketika kita mencintai Al-Qur'an maka tentunya adalah kita harus menyadari bahwasanya ya Al-Qur'an itu bukan bagian dari orang lain gitu ya. Nah, itu bedanya antara kita mencintai seseorang dengan mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran gitu ya. Kalau mencintai seseorang itu mungkin kita menganggap ya orang lain adalah tetap orang lain kan gitu, ya. Tapi kalau Al-Quran itu adalah suatu hal yang menyatu dengan kehidupan manusia gitu ya. Sehingga memang ya Al-Quran itu menjadi sebuah identitas ya sebagai seorang Muslim ya. Artinya menyatu ya dengan
dengan seorang muslim ya, baik itu menyatu secara identitas maupun menyatu secara kehidupan gitu ya. Karena nanti juga menjadi sebuah petunjuk ya bagi kehidupan seorang muslim ya. Bahkan mungkin juga bisa lebih dari itu ya. Al-Quran itu juga berfungsi sebagai penyejuk seorang muslim ya. Ini kan sama ciri-cirinya dengan orang yang jatuh cinta terhadap lawan jenis ya. Kalau orang cinta terhadap perempuan misalkan gitu ya, itu kan ketika melihat seseorang itu kan mesti akan menjadi sejuk gitu ya, damai, senang kan gitu ya. Gitu. Sama gitu ya. Dalam konteks ini maka seharusnya kalau kita itu cinta terhadap Al-Quran, maka ya seharusnya ketika kita menjumpai Al-Quran gitu ya, ketika kita membaca Al-Quran, maka akan ada kedamaian ya, sebuah kesejukan yang kemudian kita rasakan ya sebagai seorang muslim kan gitu ya. Itu ya, dan tentunya saya rasa mungkin ini juga kalau kita benar-benar merasakan itu, maka ya terbukti adanya ya bahwasanya Al-Quran ini menjadi sebuah kitab yang memberikan penyejuk bagi kita sebagai seorang pembaca gitu ya. Gitu. Yang mungkin bisa jadi sedang gelisah gitu ya. Ya, lagi banyak masalah gitu ya. Ya, nggak tahu kita mau lari kemana kan gitu ya. Ya. Akhirnya kalau kita kembali ke Al-Quran, maka saya rasa masalah yang kita hadapi ya, problem yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi itu menjadi seakan-akan sejenak menjadi hilang kan gitu. Ya. Ya, karena yakin bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran itu memberikan petunjuk gitu ya. Ya. Bahwasanya ada seseorang atau bukan seseorang ya, ada sesuatu yang akan memberikan memberikan solusi ya terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ya. Bahkan dalam konteks lain juga Al-Quran ini sebagai obat ya bagi seorang muslim gitu ya. Baik itu kita maknai obat secara letterlek obat gitu ya, ataupun obat secara harfiah gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga sebagai bekal seorang muslim di hari akhir gitu ya. Ini juga tentunya sebagai seorang muslim maka untuk kita bisa menjalani kehidupan di hari akhir ini kita harus bekal Al-Quran dalam artian ya kita mengamalkan Al-Quran kan gitu, apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Karena kita sebagai orang yang beragama itu meyakini bahwasanya ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini gitu ya. Beda dengan orang-orang ateis kan itu. Kalau orang ateis mungkin sudah tidak ada keyakinan bahwasanya orang yang sudah meninggal itu ada kehidupan lagi gitu ya. Gitu. Nah, itu. Nah, kemudian ya Al-Quran ini menjadi suatu hal yang sangat urgent di dalam Islam ya. Karena memang menjadi rujukan utama ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam gitu ya. Gitu. Menjadi book guidance yang utama ya sebagai seorang muslim ya gitu. Selain nanti kemudian didukung dengan ada hadis ataupun sunnah ya. Sehingga memang Al-Quran itu menempati posisi yang tertinggi di dalam sebuah referensi dalam seorang muslim gitu ya. Makanya kalau kalian mungkin di jurusan matematika itu mungkin buku yang utama adalah buku mengenai rumus-rumus gitu ya. Ya. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim kehidupan kita, maka ya rujukan utamanya adalah Al-Quran gitu ya. Maka penyelesaian kehidupan kita itu ya harusnya tentunya adalah disesuaikan dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran yang gitu ya. Kalau yang di ekonomi mungkin bisa jadi buku utamanya adalah misalkan kalau dalam konsep ekonomi itu mungkin yang menjadi buku utama orang-orang ekonomi bahkan mungkin tidak hanya di Indonesia tapi di dunia itu mungkin ada bukunya punyanya Adam Smith dan sebagainya gitu ya. Tapi dalam konteks Islam tentunya ya buku-buku itu akan kalah gitu ya. Karena yang menjadi pedoman utama ya dalam kehidupan seorang muslim itu adalah Al-Quran gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah secara etimologis ya, apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran gitu ya. Nah, Al-Quran ini kan memang berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya bacaan ya, atau dari kata qoro'a ya qro'u Qur'anan ya, atau
bacaan gitu ya. Makanya apa namanya wahyu yang pertama kali itu kan ya apa namanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk membaca ya, Iqra dia ya, Iqra atau Qira'a ya, Qur'anan yang artinya adalah bacaan gitu ya. Nah, kemudian kalau secara terminologis atau secara istilah gitu ya. Ya, ini sebenarnya ada beberapa definisi ya. Ya, antaranya adalah definisinya adalah bahasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan dengan perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bukti atas kenabian atau kerasulannya. Disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Ya. Jadi ada beberapa kata kunci di dalam terminologi Al-Quran ini. Yang pertama adalah kalamullah, gitu ya. Atau yang kita sering sebut dengan istilah wahyu. Kemudian yang diturunkan pada Nabi Muhammad, ya. Nah, karena nanti kalamullah atau wahyu-wahyu ini nanti banyak Allah turunkan kepada para nabi ya, tidak hanya Nabi Muhammad ya, termasuk nanti ada Nabi Isa, kemudian Nabi Musa dan sebagainya kan gitu ya. Nah, Nabi Al-Qur'an ini memang diturunkan untuk Nabi Muhammad ya, dengan perantara malaikat Jibril ya. Karena nanti proses turunnya Al-Qur'an itu kan tidak dalam bentuk buku sekaligus langsung kemudian turun jatuh gitu kan, enggak gitu ya. Dan tidak pula seperti konteks buku sekarang yang kemudian dicetak kemudian langsung ada fisiknya kan itu ya. Tapi melalui proses yang mungkin ya kalau secara logika manusia mungkin agak sulit untuk diterima gitu ya. Tapi itulah proses turunnya Al-Qur'an gitu ya. Yang memang proses turunnya adalah dilakukan melalui malaikat Jibril gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah dengan menggunakan bahasa Arab ya, dengan menggunakan bahasa Arab. Mohon maaf ya, ada tamu ya, sebentar ya. Ya baik teman-teman, sambil mengunduh Bapak Ubed ya. Insya Allah nanti barangkali yang belum melakukan presensi bisa presensi lebih dahulu ya di link yang sudah disediakan di kolom chat. Terima kasih. Syukron. Oke, ya, mohon maaf ya, ini barusan ada tamu sebentar lewat gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah, kata kunci selanjutnya adalah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah itu dalam bentuk bahasa Arab. Kenapa kok bahasa Arab ya? Karena memang kehidupan Nabi Muhammad pada waktu itu memang di Jazirah Arab gitu ya, atau di Mekah gitu ya, yang memang notabene adalah bahasa Arab gitu ya, gitu. Nah, dan ini sampai sekarang memang menjadi kesepakatan para ulama untuk kemudian Al-Quran itu tetap dijaga dalam bahasa Arab. Kalaupun ada terjemahnya ya itu hanya sebatas terjemah ya, artinya tetap mencantumkan bahasa Arab, kemudian ada bahasa keduanya atau diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain gitu ya. Tidak langsung seutuhnya dirubah dalam bentuk bahasa yang lain ya. Itu sekaligus untuk menjaga keaslian dan kemurnian dari Al-Quran itu sendiri ya. Karena nanti kalau Al-Quran itu dikonversi ke dalam bentuk bahasa yang lain sesuai dengan negaranya masing-masing, itu nanti bisa jadi akan berimbas pada orisinalitas dari Al-Quran itu sendiri. Ini juga yang menjadi salah satu pembeda Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain ya, termasuk mohon maaf di dalam misalkan dalam Injil misalkan gitu ya, itu kan sudah dikonversi ke dalam bentuk bahasa sesuai dengan negaranya masing-masing. Di Indonesia sudah dalam bentuk bahasa Indonesia, ya, di Inggris sudah dalam bentuk bahasa Inggris dan sebagainya. Walaupun sebenarnya aslinya bukan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya, melainkan adalah dari bahasa kalau tidak salah dari bahasa Ibrani kan gitu, ya. Nah itu. Nah, ini sekaligus menjadi kemukjizatan Al-Quran juga, gitu ya. Dan Al-Quran ini juga sekaligus menjadi bukti atas kenabian atau kerasulan dari Nabi Muhammad, gitu ya, gitu. Nah, karena memang ada beberapa nabi yang memang bukti kenabiannya itu memang dalam bentuk diberikan kitab, gitu ya, gitu.
Dan selain itu juga ada nabi yang memang bukti kenabiannya tidak dalam bentuk diturunkan kitab gitu ya. Gitu. Nah kemudian disampaikan secara mutawatir ya. Mutawatir itu artinya apa ya? Berturut, bertahap gitu ya. Berturut-turut atau bertahap gitu ya. Gitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu tidak dalam satu gelondong sekaligus ya, yang mungkin sekarang kita kenal ada 30 juz itu gitu ya, tapi diturunkan secara bertahap gitu ya. Kadang apa namanya satu hari hanya satu ayat gitu ya, dan seterusnya ya, yang kurang lebih menurut sejarah itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 22 atau 23 tahun gitu ya, selama masa kehidupan Rasulullah kan itu. Dan yang selanjutnya adalah membacanya adalah bernilai ibadah ya. Nah ini yang juga menjadi salah satu keunggulan ya Al-Quran ya dibandingkan dengan buku-buku yang lain gitu ya. Kalau kita membaca buku-buku yang lain itu hukumnya apa kira-kira? Mubah kan gitu, boleh kan itu, mubah. Artinya kalian membaca buku-buku mata kuliah itu mubah, boleh gitu ya. Atau bahkan mungkin ya kalaupun memang itu urgensinya penting ya bisa dikatakan sunnah juga bisa, tapi umumnya adalah mubah. Ya, tapi kalau Al-Quran itu cenderung kepada sunnah, bahkan dalam kondisi tertentu bisa dikatakan sebagai suatu hal yang wajib kan gitu. Gitu. Sehingga makanya kalau karena memang bernilai ibadah maka ya berarti konteksnya kalau tidak wajib ya sunnah kan gitu. Ya. Karena wajib itu kalau dijalankan akan berpahala, sunnah kan kalau dijalankan akan berpahala, ya kan gitu. Artinya di situ konteks hukumnya adalah ya bisa wajib bisa sunnah kan gitu. Itu ya. Nah itu adalah terminologi dari Al-Quran, gitu ya. Nah kemudian, ada sebenarnya ada terminologi yang lain ya terkait dengan Al-Quran ini ya. Yang pertama adalah yang jelas tadi ya, ini merupakan firman Allah gitu ya. Ini ditegaskan di dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Luqman gitu ya. Kemudian Al-Quran berbahasa Arab ya ini. Jadi kenapa harus berbahasa Arab ya? Memang sudah ditegaskan di dalam surat Yusuf gitu ya. Gitu. Kemudian Al-Quran adalah mukjizat ya. Nah ini mukjizat dari kenabian Muhammad kan gitu ya. Yang mana ini juga menjadi salah satu pembeda kenabian Muhammad dengan kenabian para nabi-nabi sebelumnya gitu ya. Kalau kenabian nabi-nabi sebelumnya mungkin lebih kepada bentuknya adalah suatu yang sifatnya adalah mitologi gitu ya. Ya, bukan mitologi tapi suatu yang sifatnya adalah mengandung unsur magic gitu ya. Mengandung suatu unsur magic ya. Misalkan ada nabi yang diberikan kemukjizatan berupa bisa membelah bumi, membelah lautan, gitu ya. Kemudian tokannya bisa berubah menjadi ular, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Al-Quran itu Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat itu tidak dalam bentuk suatu hal yang magic, gitu ya, melainkan suatu yang kasat mata yang itu bisa dilihat oleh semua manusia, gitu ya. Ya, tidak hanya di masanya saja, tapi bahkan sampai sekarang kan gitu. Ya, kalau nabi yang kemudian misalkan diberikan mukjizat untuk membelah lautan, itu yang mungkin menyaksikan hanya golongan atau kaum-kaum tertentu saja kan gitu. Ya. Dan mungkin itu juga sesuai dengan konteksnya gitu. Artinya ketika kenapa nabi-nabi sebelumnya itu diberikan mukjizat dalam bentuk suatu hal yang magic ya? Karena memang pada masyarakat pada waktu itu ya pendekatannya adalah pendekatan magic gitu ya. Orang masih mempercaya namanya berhala gitu kan. Itu kan suatu hal yang sebenarnya cara berpikir orang itu ada suatu yang terlalu berhalusinasi gitu ya. Sehingga pendekatannya pun lebih pendekatan yang magic gitu ya. Tapi kalau Al-Quran atau Islam yang memang dibawa oleh Nabi Muhammad ya sebagai nabi terakhir itu kan nantinya akan berfungsi sebagai agama akan berlaku sepanjang masa. Sehingga kemukjizatan pun Allah buktikan dengan sesuatu yang memang bisa dibuktikan atau bisa dibuktikan oleh manusia yang tidak hanya hidup di masa Nabi saja, tapi juga seluruh umat manusia di masa yang akan datang, gitu ya. Gitu.
Sehingga akhirnya sampai sekarang pun akhirnya kita bisa melihat kemujizatan dari kemujizatan dari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kan gitu. Dan kemujizatan itu bisa dibuktikan secara logis gitu ya. Kalau membelah lautan, tongkat bisa jadi ular dan sebagainya ya. Itu kan kalau bagi orang konteks sekarang itu kan tidak bisa membuktikannya kan gitu. Ya. Tapi kalau Al-Qur'an itu orang sekarang bisa membuktikan ya. Ya. Nah, nanti termasuk bukti kemujizatan dari Al-Qur'an itu apa sih gitu ya? Apa yang menjadi suatu yang istimewa bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi suatu mukjizat kan gitu. Nah, nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian asalnya adalah kan diterima secara mutawatir tadi sudah ya, secara turun secara berangsur-angsur atau berurutan ya. Kemudian Al-Qur'an tertulis dalam mushaf ya. Jadi pada dasarnya Al-Qur'an ketika ya Al-Qur'an itu ketika masa Nabi itu ya belum ada gitu ya. Ya, jadi ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka waktu itu Nabi Muhammad atau Rasulullah itu menunjuk para sahabat, karena nanti ada beberapa sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi pencatat wahyu yang diturunkan oleh Allah gitu ya. Salah satunya nanti adalah Abu Bakar dan sebagainya kan gitu. Nah, jadi ketika wahyu itu diturunkan, maka nanti Rasulullah akan meminta para sahabatnya untuk menuliskan di mushaf ya. Ya, mushaf itu adalah lembaran-lembaran gitu ya. Lembaran. Nah, atau kalau sekarang ya kertas lah gitu ya. Tapi kalau zaman dulu lembarannya bisa dalam bentuk kulit pelepah kurma, kemudian bisa kulit hewan, bahkan bisa batu dan sebagainya gitu ya. Itu. Kemudian bahkan Al-Qur'an ini memberikan tantangan pada siapa saja yang ingin menandinginya gitu ya. Nah, jadi tanpa ragu Al-Qur'an itu menantang ya, siapa yang ingin mencoba untuk menandinginya gitu ya. Gitu. Ini sebagai salah satu bukti bahwasanya Al-Qur'an itu meyakinkan ya dirinya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah suatu hal yang memang menjadi mukjizat ya, karena nggak akan mungkin ada orang yang mampu untuk menandingi untuk membuat karya ataupun tulisan ataupun buku yang seindah, sebagus dan suatu yang memang sama halnya yang ada di dalam Al-Qur'an kan gitu ya. Dan ini tantangan itu ya hanya ditegaskan dalam satu surat saja, tapi ada beberapa surat ya, termasuk dalam surat Al-Isra, Al-Hud ya, surat Hud ya, surat Yunus ya dan seterusnya. Kemudian Al-Qur'an adalah bacaan yang bernilai ibadah bagi pembacanya. Ini sebagaimana hadis ya. Ini tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian Al-Qur'an ini diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas ya. Ini definisi terminologi Al-Qur'an dalam konteks sekarang gitu ya. Dalam konteks Al-Qur'an sudah dalam bentuk kodifikasi sekarang gitu ya. Karena pada dasarnya kalau kita runtut itu sebenarnya ya Al-Qur'an itu turunnya itu tidak sesuai dengan urutan yang ada dalam surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an sekarang gitu ya. Gitu. Surat yang pertama turun itu kan surat apa? Surat Al-Alaq, Pak. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok di susunan Al-Qur'an itu yang surat pertama bukan Al-Alaq kira-kira. Yang surat pertama apa? Pertama Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas kan gitu ya. Nah, kenapa kok tidak ayat yang turun pertama dulu yang sesuai dengan wahyu gitu ya. Ada yang tahu enggak jawabannya? Ada yang pernah mikir enggak? Ya katanya ayat atau surat yang pertama, bukan surat ya sebenarnya, ayat ya. Ya, ayat yang pertama turun sebagai wahyu itu kan Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya gitu ya. Tapi kenapa kok di susunan Al-Qur'an yang kita kenal sekarang itu justru susunannya Al-Fatihah dulu gitu ya, Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Ikhlas ya dan seterusnya gitu ya. Bahkan ada yang tahu enggak kira-kira kenapa ya?
Apakah ada hubungannya dengan sebutan Al-Fatihah dengan Ummul Kitab, Pak? Oke. Oke, ada enggak ya hubungannya enggak ya? Ya, oke, Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab gitu ya, sebagai ibunya kandungan intisari dalam Al-Qur'an gitu ya. Oke. Ada lagi yang punya jawaban itu? Ya. Oke, jadi memang dari beberapa referensi yang saya dapatkan itu ya. Jadi kenapa sih penyusunan kodifikasi ayat-ayat atau surat-surat ya, surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu tidak sama dengan susunan ataupun urutan turunnya ayat ketika proses pewahyuan gitu ya. Itu karena memang ternyata menurut para ulama itu gini ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan secara sekali Allah turunkan dalam waktu sekaligus, tapi diturunkannya tidak langsung ke bumi ya, melainkan ke Lauhul Mahfuz gitu ya. Nah, di situ diturunkan secara global gitu ya. Nah, ketika kemudian diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu kemudian proses turunnya itu disesuaikan dengan konteks problem yang dihadapi oleh masyarakat Arab pada waktu itu ya. Sehingga begitu diturunkan serentak sekaligus di Lauhul Mahfuz, kemudian turunkan lagi berangsur-angsur kemudian sesuai dengan konteks yang dibutuhkan masyarakat atau dibutuhkan Rasulullah pada waktu itu gitu ya. Nah, kemudian ketika ada kodifikasi pengurutan, maka para ulama itu menyepakati bahwasanya urutannya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu, ada ulama yang mengatakan ketika Rasulullah mengimami sholat, itu ternyata Rasulullah itu membaca ayat itu sebenarnya tidak urutannya tidak sesuai dengan turunnya wahyu, tapi urutan yang sebagaimana kita kenal di Al-Quran sekarang ya, dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan seterusnya gitu ya, gitu. Sehingga itu yang dianggap sebagai urutan yang mana sebagaimana urutan yang diturunkan oleh Allah ketika di Lauhul Mahfuz gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada salah satu sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu setiap kalau biasa setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali ya, saya lupa ya. Itu melakukan setoran hafalan, bukan hafalan ya. Apa yang sudah diwahyukan oleh oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya, dengan urutan yang sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran konteks sekarang ini. Makanya sesuai dengan kesepakatan para ulama, maka kodifikasi Al-Quran yang kita kenal saat ini adalah itu yang dianggap sebagai urutan sebagaimana yang ada di Lauhul Mahfuz gitu ya. Itu menurut referensi yang saya terima gitu ya. Tapi wallahualam gitu ya, apakah itu benar atau tidak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada beberapa makna atau nama lain yang sebenarnya ya yang dimiliki oleh Al-Qur'an itu sendiri gitu ya. Gitu. Makanya kalau kita cinta terhadap Al-Qur'an ya, maka tentunya kita harus mengenal secara detail nama dari objek yang kita cintai itu kan gitu ya. Kalian mencintai seseorang aja kan mesti akan mencari tahu ya nama lengkapnya itu siapa, panggilannya itu siapa kan gitu ya. Atau kalau ada nama yang lainnya, nama samarannya itu apa, nama artisnya apa, itu mungkin kalau kita cinta terhadap orang itu mesti akan cari tahu kan gitu ya. Kita akan mengetahui nama-nama itu gitu ya. Nah, kita juga harus tahu bahwasanya ternyata Al-Quran itu juga memiliki nama yang lain ya, seperti nama Alkitab ya, kemudian ada Al-Furqan ya, kemudian Al-Zikr, kemudian Al-Mau'idah ya, Al-Hukm, Al-Hikmah dan sebagainya gitu ya. Ini banyak sekali gitu ya. Tentunya nama-nama ini ya disesuaikan dengan fungsi dari Al-Quran itu sendiri gitu ya. Al-Quran diberikan nama Alkitab ya, karena memang itu sebagai sebuah kitab gitu ya. Di antara kitab-kitab yang lain kan gitu.
Kemudian Al-Furqan ya, pembeda benar dan salah ya. Karena kandungan di dalam Al-Qur'an berisi tentang petunjuk-petunjuk mana yang memang itu salah dan mana yang itu benar ya. Tentunya dalam konsep Islam gitu ya. Kemudian sebagai zikir ya, pemberi peringatan, yang memberikan peringatan kepada umat manusia. Kemudian memberikan penjelasan atau nasihat gitu ya. Kemudian sebagai al-hukum atau berisi tentang hukum-hukum ataupun aturan-aturan mana yang harus dilakukan oleh manusia, mana yang tidak gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah Al-Quran secara harfiah itu kan berarti bacaan, atau mungkin ada yang mengartikan bacaan sempurna gitu ya. Merupakan nama pilihan Allah yang sungguh tepat karena tiada satupun sejak manusia mengenal tulisan baca dapat menandingi Al-Quran ya. Jadi konteksnya Al-Quran itu adalah dianggap sebagai suatu nama yang sangat tepat gitu ya, sebagai suatu bacaan yang sempurna ya. Kenapa bacaan yang sempurna ya? Karena memang ya sampai saat ini tidak ada orang yang bisa membuat atau menciptakan karya yang seberharga Al-Quran ya. Tidak bisanya apa? Karena ternyata gini, nanti ada struktur bahasa yang dalam Al-Quran yang sangat luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh manusia gitu ya. Gitu. Ini misalkan ya, yang terakhir ini ya. Nah ini. Jadi tiada bacaan sebanyak kosakata Al-Quran yang berjumlah 77.439 kata dengan jumlah huruf 323.315 ya, huruf yang seimbang kata-katanya ya. Baik antara kata dengan padanannya ya. Jadi ternyata ada yang melakukan penelitian, kata-kata yang digunakan Al-Quran itu kan cenderung kata-kata yang memiliki pasangan gitu ya, memiliki padanan gitu ya. Misalkan gitu ya, atau lawan kata atau dampaknya, misalkan ini ya, kata hayat, hidup gitu ya. Lawan hidup apa? Mati gitu ya. Ternyata kata hayat dan kata maut ya, yang mana ini merupakan lawan kata itu ya, itu ternyata sama-sama keduanya disebutkan 145 kali dalam Al-Quran gitu ya. Jadi seimbang gitu ya. Akhirat dengan keduniaan ini suatu lawan kata, itu juga ternyata ini ya, mana tadi ya? Akhirat ya. Akhirat terulang sebanyak 115 kali dengan kata dunia ya. Sama-sama Al-Quran mengatakan akhirat itu 115 kali, menggunakan kata-kata yang bermakna keduniaan juga 115 kali. Malaikat 88 kali sebanyak kata setan ya. Malaikat dan setan itu kan suatu hal yang mungkin kontradiktif gitu ya. Dan itu juga disebutkan dengan jumlah yang sama gitu ya. Kemudian ini yang paling unik adalah kata yaum terulang sebanyak 365 kali sebanyak jumlah hari dalam 1 tahun gitu ya. Ya ini, tapi ini saya belum menguji kebenarannya apakah iya atau tidak. Tapi dari referensi yang saya ambil adalah ini, gitu ya. Gitu. Kata syahrun atau bulan ini terulang sebanyak 12 kali sebanyak jumlah bulan dalam 1 tahun, gitu ya. Nah ini suatu hal yang unik, gitu ya, di luar dari substansinya ya, di luar dari substansi dari Al-Quran itu sendiri, gitu ya. Nah kemudian yang ini juga mungkin bisa menjadi indikator bagian dari kemujizatan Al-Quran gitu ya. Kemudian apalagi ya, tidak bacaan semisal Al-Quran yang dibaca ratusan juta orang tidak mengerti artinya atau tidak dapat menulis aksaranya, bahkan dihafal huruf per huruf oleh orang dewasa, remaja dan anak-anak. Ya, nah ini yang unik juga adalah Al-Quran ini adalah bacaan yang dibaca oleh banyak orang, walaupun kadang orang baca itu tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya, ya. Bahkan juga tidak bisa menulisnya gitu ya, gitu. Kan suatu hal yang nggak logis ya. Biasanya kalau orang membaca sesuatu itu kan kalau paham maksudnya kan gitu ya.
kalian baca makalah saja misalkan artikel ya, disuruh dosen baca artikel gitu ya. Itu kan mesti membacanya adalah artikel yang kalian pahami kan gitu. Ya, kadang kalau diminta untuk membaca artikel yang bahasa Inggris saja kadang kita nggak mau gitu ya. Ya karena paling nggak mudeng kan gitu ya. Ya, itu pun sehingga kadang dosen harus maksa, pokoknya kamu harus baca artikel yang dalam bentuk bahasa Inggris kan gitu. Tapi Al-Quran tanpa dipaksa, orang mau membacanya, padahal nggak tahu maksud dan tujuannya. Artinya belum apalagi kalau orang Indonesia ya. Ya kalau orang Arab jelas paham gitu ya. Yang di luar Arab gitu ya. Ya orang Indonesia itu kan dia nggak paham gitu ya. Tapi ya sering baca gitu ya. Dari anak-anak itu kan nggak mudeng isinya. Tapi apa namanya mau membacanya kan gitu. Jadi dengan hanya membaca tanpa tahu maknanya pun kita merasa enjoy membacanya kan gitu. Beda dengan bahasa Inggris, coba kalian biasa baca artikel yang keras di rumah bahasa Inggris gitu ya, yang nggak tahu artinya gitu ya, itu kan kelihatan aneh kan gitu. Kemudian Al-Quran lagiannya permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing ya. Nah, bagi orang yang memahami Al-Quran pun ternyata itu sangat unik gitu ya. Kenapa? Karena ya interpretasi dari Al-Quran itu nanti juga bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Makanya Al-Quran itu kan juga bersifat universal gitu ya. Artinya adalah walaupun diturunkannya di Arab ketika abad ke-6, tapi itu akan bisa digunakan sebagai justifikasi sesuatu di masa yang sekarang kan gitu. Karena ada fleksibilitas di dalam memahami ayat-ayat tersebut gitu ya. Kemudian ada bacaan seperti Al-Quran yang diatur cara membacanya, mana yang dipendekkan, mana dipanjangkan, dipertebalkan, diperhalus ucapannya dan sebagainya ya. Nah ini ya. Jadi bacaan buku biasa tapi bacanya kayak seperti orang harus nyanyi kan gitu ya. Beda kalau kalian baca baca artikel gitu kan. Artikel itu enggak aneh kalau kita misalnya baca artikel sambil seperti nyanyi, wah ini dipanjangkan, dipendekkan kan gitu ya. Gitu. Nah, itu yang unik gitu ya. Buku manapun itu kan enggak ada ya. Enggak ada tata cara membacanya itu seperti apa, kecuali kalau bukunya itu buku puisi gitu ya. Buku puisi pun paling hanya mentok, hanya nadanya saja, tidak panjang pendeknya itu kan enggak gitu ya. Gitu. Nah, Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Jadi diatur sampai cara membacanya pun diatur gitu ya. Huruf ini harus panjang, huruf ini harus pendek dan seterusnya itu diatur gitu ya. Nah, itu suatu hal yang unik dan itu yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain gitu ya. Nah, oke. Kemudian saja adalah terkait dengan isi Al-Quran. Nah, kalau isi Al-Quran saya yakin semuanya sudah sangat paham gitu ya. Apa saja sih kandungan yang ada di dalam Al-Quran ya. Ya, secara umum adalah yang paling utama adalah kandungan Al-Quran itu adalah berisi tentang prinsip-prinsip ajaran utama Islam ya, yaitu meliputi akidah, syariah dan akhlak ya. Akidah itu berkaitan dengan keyakinan kita terhadap Allah ya, terhadap Tuhan gitu ya, yang mana ini adalah mengesahkan Allah gitu ya. Misalkan Allah ya, kemudian syariah itu adalah terkait dengan aturan atau hukum-hukum ya. Akhlak itu adalah katanya adalah hubungan manusia dengan sesama makhluk gitu ya. Tuh, ini akhlak gitu ya. Nah ini ya, jadi persoalan Islam itu bukan hanya persoalan kita menyembah Allah saja gitu ya. Tapi setelah menyembah Allah, maka kemudian kita diminta untuk mengikuti aturan Allah atau syariah. Ya. Ya. Di mana dalam mengikuti aturan Allah itu juga harus didukung dengan yang namanya akhlak kan gitu. Jadi jangan kita persempit Islam itu hanya sekedar kita menyembah Allah setelah itu selesai gitu ya. Gitu. Jangan hanya sekedar saya yakin kepada Allah sudah langsung dianggap ya Muslim yang sejati gitu ya. Muslim yang sejati itu adalah kita yakin pada Allah ya, kemudian menjalankan apa yang memang diperintah oleh Allah atau syariah gitu ya. Kemudian di dalam etikanya itu juga harus sesuai dengan etika yang memang sudah diajarkan oleh Islam gitu ya. Gitu. Makanya kalau hanya sekedar yakin pada Allah ya sudah, hanya jadinya Islam KTP saja kan gitu ya. Tidak sebagai seorang Muslim yang sejati gitu ya.
Kemudian isi Al-Quran yang lain adalah berupa janji dan ancaman, ya. Bagaimana Allah itu memberikan janji kepada orang-orang yang beriman, gitu ya, orang-orang yang beramal soleh, gitu ya, orang-orang yang berbuat baik, ya, dan sebagainya. Itu dijanjikan oleh Allah, gitu ya. Kemudian ancaman, ya tentunya adalah kontradiksi dari janji, ya. Artinya ketika orang yang melakukan amal soleh diberikan janji berupa pahala, ya, orang yang iman kepada Allah itu akan dijanjikan surga, ya. Maka sebaliknya, ketika orang yang melakukan perbuatan sebaliknya, maka juga akan diberikan ancaman, ya. Kemudian juga berisi tentang sejarah nabi-nabi dan umat yang terdahulu, ya. Makanya ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran itu kan juga berisi menggunakan nama-nama kaum-kaum terdahulu, gitu ya. Ya. Misal surat Luqman, ya. Kemudian surat Yusuf, ya. Dan sebagainya, ya. Itu juga berisi tentang sejarah nabi-nabi dan umat terdahulu, ya. Sebagai peringatan bagi umat-umat Rasulullah dan juga umat-umat yang di masa akan datang, ya. Kemudian juga berisi tentang zaman yang akan datang, gitu ya. Bagaimana di dalam Al-Quran itu juga menggambarkan bagaimana kehidupan di masa akan datang, ya. Misalkan sebagai contoh, umat Islam itu akan terpecah menjadi beberapa golongan. Itu kan sebagai contoh gambaran kehidupan di masa akan datang, ya. Bagaimana kemudian Allah itu dalam Al-Quran itu menceritakan tanda-tanda akhir zaman, misalkan, ya. Itu kan berita tentang zaman yang akan datang. Kemudian juga berisi juga tentang prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, ya. Bagaimana proses terjadinya manusia, ya, proses terjadinya pembuahan manusia atau proses istilahnya, ya, kalau dalam biologi itu ya proses inilah, ya. Istilahnya proses dari awal pembuahan sampai kemudian lahir, gitu ya. Itu kan bagian dari prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang ternyata sangat match, ya, dengan konsep ilmu pengetahuan, ya. Bagaimana kemudian di dalam Al-Quran juga disebutkan matahari itu sebagai tata surya kita, gitu ya. Bagaimana kemudian terciptanya alam semesta ini kan semuanya bagian dari proses prinsip-prinsip dari ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah sunatullah, ya, atau ketetapan oleh Allah, gitu ya. Ini. Nah, kemudian ada juga isi Al-Quran dari dimensi ilmuwan, gitu ya. Ya, ini menurut Dr. Muhammad Ijazul Khatib dari Universitas Damaskus, ya. Menjelaskan bahwasanya hampir 1/8 seluruh isinya Al-Quran itu menegur orang-orang beriman untuk mempelajari alam semesta, untuk berpikir, menggunakan nalar sebaik-baiknya, dan untuk menggunakan kegiatan ilmiah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Nah, ini konteksnya adalah seperti halnya kalian, ya, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang akademisi, ya, termasuk saya, itu ya. Maka isi Al-Quran itu harusnya sebagai dasar kita untuk menjadi manusia yang yang berpikir, ya, untuk mempelajari alam semesta dan sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk struktur dan pembagian Al-Quran, ya, ini saya kira juga sudah sangat paham, ya, kalian, ya, mengenai surat, ayat, dan rukuk, ya. Al-Quran terdiri atas 114 bagian yang dikenal dengan nama surat, ya. Berarti ada 114 surat, ya. Kemudian setiap surat akan terdiri atas beberapa ayat, ya, di mana surat terpanjang dengan total 286 ayat itu ada di surat Al-Baqarah, ya, dan surat yang terpendek itu hanya 3 ayat, yaitu di dalam surat Al-Kautsar, ya. Total jumlah ayat dalam Al-Quran itu mencapai 6.236. Tapi ada juga mengatakan 6.666, gitu ya, lepaskan, gitu ya. Ya, perbedaan itu karena metode penghitungan yang digunakan, ya, seperti di dalam setiap surat itu kan diawali dengan
apa namanya Bismillahirrahmanirrahim ya, itu ada juga yang menghitungnya, sehingga akhirnya ketika Bismillahirrahmanirrahim itu dihitung ya dalam menjadi sebuah ayat dalam sebuah surat itu, maka otomatis akan menambah ayatnya ya, sehingga akhirnya ada yang juga yang menemukan sebanyak 6.666 ya. Itu ya. Kemudian adapun secara keseluruhan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada surat-surat Makkiyah dan Madaniyah ya. Saya sudah sangat paham ya. Artinya kalau Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun di Mekah ya. Karena memang masa kenabian Nabi Muhammad itu kan terjadi secara umum terjadi di dua tempat ya. Satu di Mekah gitu ya. Ketika awal masa kenabiannya ya. Kemudian setelah itu ketika mengalami tekanan yang sangat luar biasa dari kaum Quraisy ya, akhirnya Rasulullah melakukan hijrah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ya hijrah ke Madinah. Nah di Madinah Rasulullah masih terus melanjutkan proses misi kenabiannya ya, sehingga proses pewahyuannya pun juga terjadi ketika di Madinah ya, sehingga ada ayat-ayat juga atau surat-surat juga yang dikategorikan sebagai surat-surat atau ayat-ayat Madaniyah ya. Ya. Jadi surat yang turun di kota Madinah. Nanti untuk ciri-cirinya kalau Mekah itu cenderung kepada ayat-ayatnya adalah cenderung ayat-ayat yang memang memerintahkan untuk mentauhidkan Allah ya, karena memang permasalahan yang dihadapi di Mekah itu adalah lebih kepada bentuk penyimpangan keimanan orang-orang Mekah pada waktu ya. Jahiliyah itu artinya adalah maksudnya adalah masyarakat yang sebenarnya itu tidak tahu, itu tidak pas untuk dilakukan, tapi tetap dilakukan dia. Dia menyembah berhala. Tahu sebenarnya orang Arab, orang Mekah pada waktu itu ya sebenarnya ya berhala itu buatan dia sendiri. Nggak mungkin kalau kemudian itu memberikan suatu manfaat untuk yang membuat kan gitu ya. Tapi tetap dilakukan, makanya disebut sebagai seorang jahiliyah ya. Jahiliyah itu bukan karena pendidikan ya, tapi karena itu sebenarnya tahu tapi tetap dilakukan, itu jahiliyah ya. Makanya kalau kita kok tahu bahwasanya di dalam Islam itu dilarang tapi tetap kita masih melakukan itu, maka kita termasuk orang-orang yang jahiliyah gitu ya gitu. Karena konteks jahiliyah itu bukan bodoh karena tidak menempuh pendidikan ya, beda dengan konteks bodoh sekarang gitu ya. Bodoh sekarang itu mungkin tidak bisa ngitung karena tidak menempuh pendidikan dan sebagainya. Tapi konteks jahiliyah itu adalah sebenarnya dia tahu ya, tapi tetap sebenarnya dia tahu itu tidak perlu dilakukan tapi tetap dilakukan ya. Itu konteksnya ya. Gitu. Sehingga ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat-ayat yang lebih yang lebih menekankan pada meninggalkan keyakinan terdahulu ya, musyrik dan sebagainya gitu ya, ke keyakinan tauhid ya, yaitu menyembah dan mengesahkan Allah gitu ya. Kalau di Madinah itu nanti ayat-ayatnya dia lebih kepada berkaitan dengan sosial kemasyarakatan ya, masalah ekonomi, perdagangan ya, masalah politik dan sebagainya, karena memang masyarakat Madinah pada waktu itu adalah masyarakat yang lebih modern daripada Mekah ya. Karena masyarakat Madinah itu dulu kebanyakan profesinya adalah banyak pedagang ya, termasuk sampai pedagang ke Mekah gitu ya. Sehingga kehidupan masyarakatnya lebih modern. Dan secara secara geografis pun Madinah itu tanahnya lebih subur daripada Mekah. Sehingga memungkinkan masyarakat di Madinah itu lebih punya banyak variasi profesi ya. Sehingga ya bisa dikatakan lebih modern gitu ya. Sehingga permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan sosial kemasyarakatan ya. Sehingga ciri-ciri ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan gitu. Nah, kemudian kalau
struktur yang lainnya ada yang kemudian kita kenal dengan istilah juz gitu ya, yang kita kenal atau yang berjumlah 30 ya. Nah, kalau juz ini sebenarnya bukan asli ya, bukan asli dari struktur yang memang dibawa oleh Rasul ya, gitu ya. Tapi ini muncul ketika masa para sahabat ya. Untuk fungsinya adalah untuk mempermudah saja gitu ya. Fungsinya adalah untuk mempermudah dalam proses kita membaca Al-Qur'an gitu ya. Karena dengan asumsi 1 bulan itu adalah 30 hari dengan harapan dengan adanya pembagian itu harapannya misalkan satu harinya adalah 1 juz gitu ya. Sehingga nanti dalam 1 bulan itu bisa menyelesaikan Al-Qur'an secara utuh gitu ya. Ini hanya sebatas kodifikasi yang diterapkan oleh para masa sahabat gitu ya. Bukan dari Al-Qur'an asli gitu ya. Ikut dalam proses pewahyuan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke, kemudian selanjutnya adalah nah ini tadi sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ini beberapa ciri-ciri ya dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ya. Kalau Makkiyah umumnya adalah ayatnya pendek ya. Ya. Kemudian didahului dengan ya ayuhan nas ya. Kenapa kok ya ayuhan nas? Karena memang pada waktu itu ini ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memang belum memeluk Islam pada waktu itu gitu ya, masih menyembah berhala dan sebagainya. Jadi beda dengan di Madaniyah karena memang sudah banyak yang memeluk Islam sehingga lebih banyak istilah ya ayyuhalladzina amanu atau orang-orang yang beriman, sudah beriman ya. Dia sudah meyakini Islam itu sebagai agama, makanya disebut sebagai orang yang beriman di sini. Tapi kalau di sini kan belum beriman karena masih masih menyembah berhala ya dan sebagainya. Ya. Gitu. Nah kalau kandungannya tadi sebenarnya saya sebutkan kalau ayat-ayat Makkiyah itu lebih kepada keimanan, gitu ya. Kalau yang ayat-ayat Madaniyah itu berisi tentang aturan-aturan yang memang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan ya. Ya, termasuk nanti dalam muamalah dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian nah ini untuk sejarah pemeliharaan Al-Qur'an. Ini masih berapa menit lagi, Mas Yudhantara? Insya Allah sampai jam 9.45 Pak, sekitar 13 menit. Oh oke ya, ya masih ada waktu ya. Ya oke, semoga nanti bisa selesai nih. Ya. Oke, selanjutnya adalah mengenai pemeliharaan Al-Qur'an ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika Al-Qur'an itu diturunkan itu kan tidak dalam bentuk lembaran ya atau tidak dalam bentuk buku secara langsung ya. Melainkan hanya sebatas dari malaikat Jibril itu hanya sebatas bisikan yang kemudian dilafatkan oleh Rasulullah yang kemudian dicatat oleh para sahabat dalam bentuk mushaf-mushaf ya. Dan mushaf-mushafnya pun ya belum dikodifikasi gitu ya, artinya belum digabungkan gitu ya. Masih terpisah-pisah gitu ya gitu. Oke. Nah, secara umum proses turunnya Al-Qur'an itu ulama atau menurut sejarah itu ya itu kurang lebih ya sekitar 23 tahun lah atau 22 tahun lebih gitu ya atau hampir 23 tahun ya gitu dari kenabian Muhammad pertama kali di usia berapa? Ada yang tahu? Usia 40 gitu ya, usia 40 tahun ya. Rasulullah meninggal usia 63. Ya, 63 ya. Oke, ya ini. Jadi dimulai dari misi kenabian Rasulullah pertama kali ya di usia 40 gitu ya sampai meninggalnya Rasulullah gitu ya. Yang terhitung ya kalau tidak salah ya sekitar hampir 23 tahun gitu ya. Nah, tadi di masa 23 ini terbagi menjadi dua yaitu tadi periode Mekah dan periode Madinah gitu ya. Periode Mekah berlangsung 13 tahun ya. Sedangkan di Madinah 10 tahun, jadi lebih lama di Mekah, gitu ya. Karena memang dan mungkin lebih berat juga di Mekah, gitu ya. Karena jadi misi kenabian Rasulullah itu
sulit ya ketika masa di Mekah ya, penuh dengan cacian, penuh dengan makian, ancaman gitu ya, bahkan sampai kemudian menjadi sasaran untuk dibunuh dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ya sehingga secara umum ya tadi ya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap selama sekitar 23 tahun ya. Kemudian hingga sekarang yang kemudian kita kita temui ya seperti Al-Quran seperti sekarang gitu ya, itu ya melalui proses pemeliharaan Al-Quran ya dari awal turunnya sampai kemudian hingga sekarang ya gitu. Nah kemudian sebelum terbentuk Al-Quran seperti yang kita kenal sekarang ya tentunya para sahabat gitu ya dulu melakukan proses pemeliharaan gitu ya. Tidak hanya ditulis saja di dalam mushaf-mushaf gitu ya, tapi juga dihafalkan oleh para sahabat gitu ya. Ya, makanya dulu ketika ada ayat yang turun atau diwahyukan, maka kemudian Rasul itu melafalkan atau membacanya gitu ya. Maka kemudian para sahabat langsung menghafalkan ya. Ya. Itu yang menjadi hal yang menarik juga di dalam Al-Quran ya. Beda dengan mungkin di dalam kitab yang lain gitu ya. Di dalam Injil gitu ya. Itu kan tidak ada sejarahnya kemudian orang itu menghafalkan gitu ya. Hanya menurut sejarahnya itu ya paling hanya sebatas ditulis gitu ya, ditulis. Dan proses penulisannya pun kalau seperti Injil itu tidak langsung gitu ya. Artinya kalau Al-Quran kan begitu diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian dituliskan oleh para sahabat di mushaf-mushaf ya. Baru kemudian ketika masa sahabat berikutnya dari Abu Bakar kemudian termasuk Umar, Utsman itu kemudian melakukan kodifikasi ya, pembukuan gitu ya. Tapi kalau di Injil itu antara kehidupan Nabi Isa atau kalau mereka sebut misalkan Isa gitu ya atau Yesus gitu ya. Itu dengan proses penulisan Alkitabnya itu selang beberapa abad, gitu. Ada yang mengatakan 2 abad, gitu ya, sekitar 200 tahun, gitu ya. Gitu. Sekitar 200 tahun, sehingga proses orisinalitas dari Injil itu kemudian hanya dipertanyakan. Ya. Nah, makanya di dalam Injil itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, gitu ya. Perjanjian lama itu sebenarnya adalah kitab yang memang diturunkan sebelum Nabi Isa sebenarnya, gitu ya. Ya, itu lebih kepada seperti kitabnya Yahudi gitu ya. Gitu. Tapi kemudian ada lagi yang versi perjanjian baru. Yang versi perjanjian baru itu yang seperti Lukas, Matius, Yohanes ya dan sebagainya itu ditulis antara abad 1 sampai abad 2 berikutnya gitu ya. Gitu. Atau 1 sampai 200 tahun berikutnya setelah kehidupan Isa gitu ya. Gitu. Sehingga orisinalitas Injil yang saat ini mungkin dipakai gitu ya, itu ya mohon maaf ya mungkin bisa jadi agak sulit untuk kemudian diyakini gitu ya. Makanya kemudian muncullah berbagai macam versi Injil gitu ya. Injil itu banyak versinya gitu ya. Apalagi belum lagi nanti ternyata sudah dikonversi dalam bentuk berbagai macam bahasa ya. Yang akhirnya kemudian mengurangi orisinalitas dari ya Injil itu sendiri kan gitu. Tapi alhamdulillah itu ya Al-Quran masih sesuai dengan aslinya ya dalam bentuk bahasa Arab gitu ya. Sehingga kalaupun ada proses kesalahan penerjemahan ke bahasa yang lain maka tinggal kembali lagi dirujuk ke dalam Al-Quran gitu ya. Gitu. Sehingga parameternya itu ada. Gitu. Kalau Injil misalkan gitu ya, itu parameternya nggak ada gitu ya. Parameternya yang ibarat garisnya yang mau dipakai untuk mengukur itu nggak ada gitu ya. Gitu. Sehingga kalau ada satu mengatakan oh ini Injilnya palsu, satu mengatakan Injilnya Injilnya ya sesuai gitu ya. Nah, ini kan jadi suatu yang karena untuk ukurnya itu mana itu nggak ada gitu ya. Nah, jadi itu ya termasuk nanti proses penjagaan Al-Quran itu selain menghafalkan juga nanti dituliskan ya. Jadi selain para sahabat itu menghafalkan wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad juga dilakukan penulisan ya melalui prosesnya tadi ada mushaf tadi ya yang kemudian akhirnya ketika masa
para sahabat dari Abu Bakar, terutama inisiasi sebenarnya dari Abu Bakar ya. Kemudian tapi puncaknya ada di masa sahabat Utsman gitu ya. Makanya ada namanya Al-Quran Utsmani gitu ya. Yang kita kenal sebagai standar Al-Quran sekarang gitu ya. Gitu. Kemudian yang termasuk kalau dalam konteks sekarang adalah merekam suara bacaan Al-Quran ya, kalau sekarang gitu ya. Tapi kalau zaman dulu ya paling menghafal sama menuliskan pembukuan ya. Gitu. Nah, makanya termasuk alhamdulillah kita masih banyak para hafid gitu ya, itu dalam rangka untuk menjaga atau memelihara Al-Quran gitu ya. Jadi ibaratkan kok suatu hal terjadi yang buruk sekalipun ya, Al-Quran misalkan dibakar habis sekalipun, alhamdulillah Al-Quran itu nggak akan hilang gitu ya, karena ada banyak ribuan jutaan umat manusia, umat muslim yang hafal Al-Quran gitu ya. Tapi mohon maaf kalau Injil mungkin nggak tahu, setahu saya sih kayaknya sampai sekarang mungkin nggak menemukan gitu ya yang menghafalkan Injil gitu ya. Ya kenapa sulit ya? Nggak ada ya, mungkin karena sulit untuk menghafalkan Injil itu ya. Nah, keistimewaan Al-Quran itu kan juga salah satunya adalah mudah untuk dihafalkan gitu ya. Jadi bahasanya itu mudah dihafalkan, walaupun orang Indonesia sekalipun itu ternyata banyak sekali yang bisa menghafalkan, padahal bukan bahasa aslinya gitu ya. Bahkan bisa jadi kalau mungkin katakanlah Al-Quran itu bahasa Indonesia itu malah sulit untuk dihafalkan gitu ya. Ya saya yakin ya, kalau Al-Quran itu bahasa Indonesia mungkin akan malah justru sangat sulit untuk dihafalkan gitu ya. Gitu. Karena kalau kita menghafalkan Al-Quran itu kan kayak seakan-akan kita kita gitu kayak bernyanyi ya gitu ya. Jadi alurnya itu jelas gitu ya. Nah, ini adalah proses kodifikasi Al-Quran ya. Jadi ketika masa Rasulullah ya tadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, nah ini jadi Rasulullah itu tadi menunjuk para sahabat untuk menjadi petugas penulis wahyu. Jadi ketika Rasulullah itu menerima wahyu dari Allah, karena Rasulullah itu kan dikatakan sebagai sosok yang tidak bisa menulis gitu ya, tidak bisa menulis, makanya kemudian menunjuk para sahabat untuk menuliskan gitu ya. Jadi apa yang kemudian diterima oleh Rasulullah, kemudian siapa yang saat itu bersama dengan Rasulullah makanya diminta untuk menulis gitu ya. Ya, atau ulama itu menyebutkan ya ada semacam tim lah ya, tim penulis wahyu gitu ya, atau Al-Qutab Al-Wahyi gitu ya. Jadi itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu. Makanya para sahabat-sahabat yang nanti menjadi penerus generasi pemerintahan Islam pada waktu itu ya sebenarnya adalah mereka-mereka yang sering bersama Rasulullah gitu ya. Termasuk Zaid bin Sabit, ya Ubay bin Ka'ab dan sebagainya gitu ya. Ini adalah beberapa sahabat-sahabat yang dulu sering bersama Rasulullah yang juga menuliskan wahyu-wahyu yang diterima oleh Rasulullah gitu ya. Kemudian pola pengumpulannya Zaid bin Sabit mengatakan kami bersama Rasulullah mengurutkan Al-Quran pada kulit daun ya. Maksudnya adalah kami mengumpulkan secara teratur dan tertib ayat-ayatnya di kulit kayu atau kulit daun. Jadi memang ketika waktu itu sebenarnya sudah ada metode menulis di kertas gitu ya, tapi bukan kertas ya, tapi objeknya adalah berupa kulit kayu atau kulit daun atau kadang kulit hewan gitu ya. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu maka diminta untuk menulis, kemudian dikumpulkan, dirapikan gitu ya. Kemudian alat tulisnya adalah pelepah kurma, batu-batu yang tipis, potongan dari kulit kayu dan sebagainya. Ya. Apapun yang mungkin bisa dituliskan pada waktu itu digunakan untuk menulis pada waktu itu gitu ya. Ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, ya kemudian pemerintahan ditelanjutkan oleh para sahabat atau Khulafaur Rasyidin ya, dimulai dari Abu Bakar ya. Nah, di masa Abu Bakar ini mulai ada perintisan penulisan ulang. Jadi kalau ketika zaman dulu Rasulullah kan hanya satu saja. Apa yang dituliskan oleh para sahabat dikumpulkan jadi satu udah. Jadi Al-Quran itu mungkin bisa jadi satu saja, baru satu itu ya, atau mushaf itu gitu ya. Nah, ketika dan sahabat lain ketika masa Nabi ya hanya menghafalkan saja itu ya. Nah, ketika masa Abu Bakar, nah ini terjadi perang Yamamah ya, pada abad kedua Hijriah gitu ya, atau tahun kedua Hijriah gitu ya, setelah dua tahun setelah pindahnya Rasulullah ke Madinah gitu ya.
Nah, ketika masa Abu Bakar itu terjadi perang, ya. Salah satu adalah perang Yamamah yang cukup terkenal, ya. Di mana perang Yamamah itu kan perang yang dilakukan untuk melawan pengkafiran, gitu ya. Bukan pengkafiran ya, pemurtatan ya, pemurtatan ya. Pemurtatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya. Karena mungkin sering sudah tidak adanya Rasulullah, gitu ya, sehingga orang sudah mulai mudah untuk diprovokasi untuk murtad, gitu ya. Nah, sehingga pada waktu itu akhirnya terjadilah perang Yamamah ini, gitu ya. Nah, waktu itu yang ikut perang Yamamah itu adalah ternyata prajurit-prajurit yang sangat spesial, yaitu para sahabat-sahabat yang hafid Al-Quran atau hafid, gitu ya, atau yang hafal Al-Quran, gitu ya. Nah, dan perang itu terjadi cukup lama, gitu ya, sehingga menewaskan banyak korban, ya. Dan tercatat menurut sejarah itu ada 1.200-an umat Muslim yang terbunuh, pasukan Abu Bakar itu yang terbunuh. Dan dari 1.200 yang terbunuh itu ternyata semuanya adalah hafid, gitu ya. Ya, sehingga pada waktu itu hanya ini menjadi sebuah bencana sendiri, ya. Banyak hafid yang meninggal, gitu ya. Akhirnya pada waktu itu Abu Bakar mulai merintis, gitu ya, kodifikasi Al-Quran, gitu ya. Ya, salah satunya adalah meminta Zaid bin Sabit, ya, sebagai tim, ya, untuk menjaga agar Al-Quran itu tetap ada, gitu ya. Karena banyak sahabat yang hafid itu tadi, ya, yang wafat ketika perang, gitu ya. Ya, salah satunya adalah mulai merumuskan penulisan Al-Quran, ya, ke dalam bentuk yang lain selain mushaf yang dituliskan oleh para sahabat-sahabat sebelumnya, gitu ya. Ya. Kemudian, ya, kenapa kok Zaid bin Sabit? Karena salah satunya adalah beliau adalah penghafal Al-Quran, kedua termasuk penulis wahyu untuk Rasulullah, gitu ya, salah satu yang memang sering bersama Rasulullah dan sering diminta oleh Rasulullah menuliskan wahyu, gitu ya. Kemudian Zaid bin Sabit ini adalah termasuk orang yang cerdas dan berakhlak mulia, karena termasuk orang yang bisa menulis pada waktu itu, gitu ya. Karena kan pada waktu itu kan belum semua orang itu bisa menulis, gitu ya. Nah, salah satu orang yang bisa menulis itu adalah Zaid bin Sabit ini, gitu. Sehingga bisa dikatakan sebagai orang yang pintar lah pada waktu itu, gitu ya. Kemudian prinsipnya adalah apa yang ditulis di hadapan Rasulullah, ya. Jadi karena memang Zaid bin Sabit itu mengalami langsung bersama Rasulullah, sehingga ya apa yang ditulis oleh Zaid bin Sabit itu adalah apa yang memang yang pernah dia tulis ketika bersama Rasulullah, gitu ya. Kemudian apa yang dihafal oleh para sahabat, ya, oleh para sahabat, gitu ya. Termasuk melakukan cross-checking juga terhadap apa-apa yang ayat-ayat yang sudah dihafalkan oleh para sahabat. Ya, kemudian juga di situ prosesnya harus disetujui oleh dua orang saksi, gitu ya. Nah, jadi prosesnya karena memang di situ mengumpulkan, ya, ayat-ayat dan juga termasuk lembaran-lembaran, gitu ya. Itu juga dibutuhkan saksi. Dan bisa jadi ternyata itu yang ditulis bukan ayat, gitu ya. Makanya harus ada saksi. Kemudian juga apa yang telah diterima oleh sahabat dari Rasulullah, gitu ya. Itu ketika masuk Abu Bakar. Kemudian ketika masa Utsman, nah ini adanya perbedaan dialektika bacaan, ya. Nah, sebagai contoh Fatabayanu dan Fatastabatu, ya, di dalam surat Al-Hujurat, ya. Yang kita pakai adalah Fatabayanu, ya. Karena ya, dialektika jadi orang Arab itu kan juga banyak, gitu ya. Ya, suku-sukunya, gitu ya. Ada suku Quraisy, ya, suku Ka'ab dan sebagainya, kan, gitu ya. Sehingga beda suku, ya, itu kan otomatis dialektikanya ada yang berbeda, ya. Sehingga pelafalannya pun menjadi beda. Apalagi kalau zaman dulu itu kan belum ada harokatnya, gitu ya. Jadi tulisan Arab itu kan seperti kitab gundul, gitu ya. Sehingga orang membaca beda suku itu mungkin pelafalannya bisa beda. A bisa menjadi I, gitu ya. Di suku A itu bacanya A, di suku B menjadi I, gitu kan. Makanya kemudian ketika masa Utsmani itu kemudian ada harokatnya, gitu ya. Ada fathah,
kasroh, tanwin, ya, kemudian lain sebagainya. Itu ketika masa Utsman. Makanya yang kita pakai sekarang itu Al-Qur'annya namanya Al-Qur'an Utsmani karena sudah ada harokatnya gitu ya, sehingga orang bisa membaca ini lafadznya A, ini lafadznya I dan seterusnya gitu ya. Gitu. Nah, ini jadi karena memang bangsa Arab itu juga bervariasi sehingga memungkinkan ada pelafalan yang berbeda. Ya. Makanya kalau ada isu yang mengatakan wah ternyata Al-Qur'an itu ada banyak ada versi yang lain gitu ya. Versinya itu bukan versi secara makna. Kalau makna secara semuanya sama gitu ya. Yang beda adalah pelafalannya yang beda gitu ya. Ya, itu. Tapi kadang isu itu kemudian dijadikan sebagai wah ternyata Al-Qur'an juga sebenarnya tidak orisinal karena ada beberapa versi gitu ya. Nah, tapi versinya itu bukan versi yang seperti dalam Injil ya. Kalau dalam Injil kan jelas versinya kandungannya jelas berbeda. Antara satu Injil dengan Injil yang lain itu berbeda. Tapi kalau Al-Qur'an kandungannya sama, hanya saja pelafalannya yang berbeda. Nah, makanya kemudian ketika waktu masa Utsman bin Affan itu di standarkan gitu ya. Dan waktu itu yang dipakai itu adalah bahasa Arabnya, bahasa Arab yang golongan Quraisy atau suku Quraisy gitu ya. Suku yang dominan di Arab pada waktu itu gitu ya. Jadi berarti kan kayak orang Jawa kan, Jawa saja kan beda-beda ya sukunya ya. Jawa Tengah saja kan beda-beda, ada Semarang, Kendal, dengan mungkin Jawanya orang mana, orang ini ya, orang Pemalang, orang Tegal, orang Brebes itu kan beda ya. Nah, sehingga yang terjadi semacam itu. Makanya kemudian ketika masa Utsman ini kemudian distandarkan. Ya. Itu kurang lebihnya. Oke, sudah selesai Mas waktunya? Iya Pak. Alhamdulillah sudah. Oke, ya sudah. Ini sebenarnya masih ada slide lagi, tapi karena waktunya sudah selesai, mungkin tidak apa-apa nanti saya lanjutkan sambil mungkin kalau ada sesi tanya jawab gitu ya. Oke, mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Monggo kalau misalkan apakah ada sesi diskusi atau tidak, monggo gitu ya. Untuk itu sementara saya kembalikan lagi ke Mas Muhammad Yudhantara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Baidul Mustafa. Jazakallah khair sudah menyampaikan materi pembekalan yang mengenai tema cinta Al-Quran pada sekolah mentor umum pada pagi hari ini ya. Tadi Masya Allah ya teman-teman ya, sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat mengenai tadi sejarah dari Al-Quran itu begitu kan, kemudian dari isi-isinya dan artinya juga begitu kan, dan juga hikmah-hikmah yang ada di balik Al-Quran itu sudah kita peroleh tadi ya, dari slide yang sudah disajikan oleh Pak Ubed begitu ya. Dan mungkin barangkali dari teman-teman apabila selama tadi menyimak penjelasan dari Pak Ubed sudah terlintas beberapa pertanyaan ya, atau mungkin barangkali hal-hal yang akan coba didiskusikan melalui forum ini, saya buka termin 2 penanya dulu mungkin ya teman-teman ya, barangkali bisa langsung ditanyakan melalui open mic, atau mungkin bisa teman-teman ketikkan dulu melalui kolom chat seperti itu ya. Monggo teman-teman bisa dipersilahkan ya. Sekaligus mengingatkan teman-teman ya, barangkali yang baru hadir ya, belum mengisi presensi bisa diisi terlebih dahulu ya. Untuk presensinya ada di kolom chat seperti itu ya. Ada atau tidak nih? Kalau tidak ada berarti mungkin Pak sudah paham semua ya. Ya, mungkin apa namanya, sambil menunggu teman-teman mentor yang lain mungkin barangkali bertanya nggak Pak? Silakan. Mungkin saya terlebih dahulu ya untuk bertanya. Ya, nggak apa-apa Mas. Nah, alhamdulillah kan tadi sudah banyak ya Pak terkait dengan apa namanya, sejarah dan juga barangkali terminologi yang didapat dari Al-Quran begitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita melihat kepada kondisi sekarang, terlebih lagi di masa pandemi begitu ya,
barangkali kan kualitas kita dalam kualitas iman dan kualitas barangkali ruhiyah begitu nih, atau mungkin semangat kita dalam mengamalkan Al-Quran mungkin barangkali kadang ada naik dan turunnya seperti itu nih, Pak. Nah itu barangkali dari sini kan kita sebagai seorang mentor nih, Pak, sebagai yang nantinya akan mengajak kepada mahasiswa PAI untuk nanti bisa mengajak mengamalkan Al-Quran ya. Barangkali dari Bapak ada tips atau mungkin barangkali cara-cara atau kiat-kiat seperti itu nih, untuk bisa lebih semangat dalam mempelajari dan juga mengamalkan Al-Quran begitu. Ya, terima kasih Mas Yudhantara ya. Jadi trik ya untuk kemudian bagaimana teman-teman mentor ini bisa memberikan semangat ya untuk teman-teman menti ya untuk mengamalkan Al-Quran gitu ya. Apalagi terutama di masa pandemi seperti ini gitu ya. Ya, jadi Al-Quran itu kan sifatnya adalah universal dan komprehensif gitu ya. Ya, universal itu artinya adalah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia ya. Jadi apa yang terkandung dalam Al-Quran itu mengajarkan seluruh aktivitas kehidupan manusia gitu ya. Dan yang kedua adalah universal gitu. Universal itu artinya adalah berlaku dimanapun dan kapanpun ya. Kulimakan wal zaman kan gitu ya. Nah, maka dalam konteks ini adalah kita biar menarik itu gini. Jadi selama ini kalau saya amati kenapa masyarakat itu mungkin tidak begitu banyak mengamalkan, mengkaji ya tentang Islam gitu ya, secara umum ya, atau mungkin Al-Quran lah sebagai representasinya gitu ya. Itu terlalu menganggap sempit tentang Islam ataupun Al-Quran itu sendiri gitu ya. Orang simpelnya adalah ya saya berislam itu yang penting adalah sholat, puasa, haji gitu ya. Ya, atau ibadah-ibadah sebenarnya adalah ritual atau ibadah mahdhuf kan gitu ya. Sehingga kalau kita maknai Islam sebagai suatu hal yang sempit ya maka tidak akan menjadi suatu hal yang menarik gitu ya. Gitu. Hal itu juga yang mungkin yang terjadi di sistem pendidikan agama kita gitu ya. Dari pendidikan agama yang paling dasar saja misalkan ya. Ada namanya pendidikan misalkan dari tingkat Rodotul Atfal, kemudian Wusto, Ulya gitu kan. Bahkan sampai mungkin kalau di formal mungkin agama gitu ya, di agama pendidikan agama di pendidikan formal dari SD, SMP, SMA itu mungkin yang hanya dikaji itu hanya persoalan-persoalan ibadah yang mahdhuf gitu ya, atau ibadah-ibadah ritual gitu ya. Tata cara sholat, tata puasa, tata cara wudhu, puasa, haji gitu kan. Jadi muter-muter hanya di situ gitu ya. Di TK kita diajarkan itu, di SD diajarkan itu, SMP diajarkan itu, di SMA diajarkan itu, bahkan mungkin beberapa kurikulum di perguruan tinggi juga sama yang diajarkan tentang masalah sholat, masalah puasa, masalah haji ya. Itu menjadi suatu hal yang membosankan. Padahal kalau kita mau pahami Al-Quran itu kan, atau pahami Islam itu kan sebenarnya suatu hal yang komprehensif gitu ya. Artinya semua aspek kehidupan masyarakat itu semuanya sudah tertuang di dalam Al-Quran gitu ya. Ya, bagaimana Islam itu mengatur di dalam Al-Quran itu mengatur masalah hubungan ekonomi ya. Karena Rasul itu dulu adalah seorang pedagang sehingga secara otomatis beliau adalah sebagai seorang pelaku ekonomi gitu ya. Apa nilai-nilai yang kemudian diajarkan. Kemudian bagaimana Al-Quran itu mengajarkan tentang manusia tentang masalah sosial kemasyarakatan ya. Sosial masyarakat itu sangat luas ya, termasuk di situ misalkan berkaitan dengan masalah politik, masalah hukum itu kan juga ada. Bagaimana kemudian kajian Islam itu terkait dengan hukum Islam, hukum kaitannya dengan nanti hukum positif misalkan, itu bisa dikaji dalam ranah mungkin teman-teman yang ada di Fakultas Hukum ya. Kalau di Fakultas Ekonomi kebetulan ada namanya Ekonomi Islam gitu ya. Jadi akan sangat menarik di Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi karena ternyata dalam mengkaji ekonomi itu ada pendekatan Islamnya ya, yang mana tentunya konsep ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep ekonomi yang secara umum yang sudah kita kenal gitu ya. Karena kebetulan saya sendiri fokusnya di ekonomi Islam sebenarnya gitu ya, sehingga dan saya kebetulan ngajarnya di Fakultas Ekonomi ya, sehingga
dengan saya mengajar ekonomi Islam itu saya mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang Islam itu sendiri gitu ya. Dan akhirnya masalah akan lebih menarik, ternyata Islam itu tidak hanya sekedar mengkaji masalah ibadah sholat, puasa, zakat gitu ya. Yang cenderung ya itu adalah rutin yang sudah biasa, yang orang mungkin sudah sangat hafal gitu ya. Tapi kalau kita kaji tentang ekonomi itu kan belum semuanya mengetahui kan gitu. Hukum bisa jadi mungkin di Fakultas Hukum ada namanya hukum Islam, kaitannya dengan masalah hukum pidana, perdata dalam perspektif Islam. Itu bagus gitu ya. Apalagi ya, macam-macam gitu ya. Makanya kalau kita mau belajar fikih itu kan jangan hanya berhenti di fikih mahdoh saja, tapi juga fikih yang ghairu mahdoh gitu ya. Fikih muamalah, fikih munakahat, fikih siasah gitu ya, atau politik dan pemerintahan Islam ya. Kemudian fikih jinayah gitu ya, atau fikih-fikih yang mengkaji tentang masalah hukum hukum pidana dalam Islam gitu ya. Nah, itu sehingga kajian Islam itu akan lebih menarik gitu ya, dan saya kira teman-teman akan lebih bisa tertarik atau lebih menarik, atau teman-teman sahabat juga akan lebih menarik untuk kemudian ternyata kalau kita mau gali lebih dalam, lebih jauh, ternyata ya Islam itu sangat universal gitu ya, dan masih perlu banyak yang harus kita bahas. Makanya apalagi dalam konteks sekarang gitu ya, maka cara untuk menarik mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa semester 1 dalam mengkaji Islam adalah ya mencoba untuk mengkorelasikan antara konsep Islam atau ajaran-ajaran di dalam Islam atau Al-Quran dengan konsep-konsep problem kontekstual sekarang gitu ya, kontemporer sekarang gitu ya. Apa sih yang dihadapi oleh para anak-anak muda sekarang misalkan gitu ya. Oh, bicara tentang masalah cryptocurrency gitu ya, misalnya dalam ekonomi gitu ya. Oh, sekarang itu ada bisnis digital gitu ya. Loh, itu bisa kita kaji dalam perspektif Islam gitu ya. Makanya nanti boleh itu misalkan pendampingannya terkait dengan bagaimana kemudian Islam itu memandang kajian-kajian tentang masalah isu-isu kontemporer. Itu saya yakin akan menarik gitu ya. Ya kalau untuk yang kajian-kajian dasar tetap harus diutamakan ya, misalkan masalah akidah, masalah akhlak, masalah yang lainnya itu tetap diutamakan ya. Tapi jangan hanya terfokus di situ ya. Jadi nanti dikembangkan kepada isu-isu kontemporer. Jadi saya rasa akan lebih menarik gitu ya. Itu menurut saya ya, Mas Yudhantara ya. Baik, syukron Pak Ubed atas jawabannya ya. Ya. Baik teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan mengenai bahasan pada pagi hari ini. Yang ingin bertanya bisa langsung melalui kolom chat. Dari Triana, izin bertanya Bapak, mengapa di dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan agama disamakan dengan pendidikan lainnya, terutama dalam jumlah jam pengajaran? Dan terkadang saya merasa bahwa para pengajar pendidikan agama dinomorduakan setelah pengajar sains dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa pendidikan agama adalah sebuah landasan penting bagi seorang pembelajar yang tentunya perlu untuk dioptimalkan. Gitu, Pak. Jadi mungkin barangkali untuk jamnya atau porsi dari jam pendidikan agama Islam itu seperti dinomorduakan daripada pendidikan-pendidikan konvensional lainnya, mungkin begitu, Pak. Oke ya, terima kasih. Ini siapa penanya, Mbak Triana ya? Oke, mungkin ya ini bagus juga ya. Mungkin teman-teman merasakan keresahan ya. Kenapa pendidikan agama Islam itu ya mungkin dianggap masih kurang ya dalam sebuah sistem pendidikan nasional gitu ya, yang berlaku di kurikulum kita gitu ya, yang mungkin ya dirasa mungkin sebenarnya belum dengan jumlah jam yang segitu dianggap masih kurang ya. Nah, ya inilah memang yang perlu kita perjuangkan ya. Selama ini bukan sama ini ya, mungkin kemarin-kemarin itu ya, itu kita ada semacam dikotomi ya,
pemisahan antara pendidikan agama dengan pendidikan nasional atau pendidikan umum lah gitu ya. Gitu. Itu sangat terlihat sekali ketika katakanlah misalkan struktur dalam pendidikan agama itu tidak sinkron ya dengan pendidikan umum ya. Misalkan sebagai contoh ya, di perguruan tinggi level perguruan tinggi ini saya gambarkan saja di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu kan misalkan kayak kampus itu kan ada kampus umum, ada kampus Islam ya. Di kampus Islam itu contohnya ada UIN, IAIN, STAIN gitu ya, atau kampus-kampus Islam lainnya gitu ya. Itu yang mana secara umum di bawah naungannya Kementerian Agama. Ya. Satu sisi di pendidikan umum ya di tingkat perguruan tinggi seperti UNES lah, Undip dan sebagainya itu di bawah Kementerian, kalau sekarang Kementerian Pendidikan ya, kalau tahun sebelumnya di Kementerian Tekdikti gitu ya. Gitu. Nah, antara pendidikan umum dengan pendidikan agama itu ternyata outputnya itu tidak disinkronkan, gitu ya, berjalan sendiri-sendiri, gitu ya. Kampus Islam itu asumsinya adalah ya orientasi yang mengisi pos-pos yang nantinya berkaitan dengan agama Islam, ya, kampus Islam. Makanya dulu ada stigma bahwa lulusan UIN itu ya hanya sebatas jadi apa ya, jadi mudin, jadi apa ya, pengulu, jadi apalagi ya, jadi kiai kan gitu ya. Jadi nggak ada stigma wah lulusan UIN itu nanti jadi pegawai BUMN, nggak ada stigma lulusan UIN itu nanti jadi apa namanya, jadi hakim pengadilan negeri atau jadi apalah gitu. Itu dulu stigma itu nggak ada gitu ya. Nah, ya sebenarnya bukan hanya stigma yang ada, tapi memang sistemnya juga memang seperti itu. Sehingga kayak misalnya kayak detail aja lah, detail itu kan dulu ada stigma, bukan stigma, tapi ada apa namanya, ada dikotomi. UIN itu pendidikan, di UIN kan juga ada pendidikan, tapi detailnya sarjana pendidikan, tapi belakangnya harus ada pendidikan Islamnya, ada I-nya gitu ya. Jadi seakan-akan dengan SPDI gitu ya, itu nggak bisa masuk kampus umum gitu ya. Bukan masuk apa namanya, sekolahan umum, nggak bisa ngajar di sekolahan umum gitu ya. Padahal mungkin di UIN itu dia ngambilnya jurusan bahasa Inggris, kan di UIN juga ada, tapi detailnya SPDI gitu ya. Jika asumsinya diasumsikan ini nanti yang ngajarnya di sekolah-sekolahan Islam, ngajarnya hanya agama gitu ya. Padahal orientasinya enggak seperti itu. Di dalam kampus UIN itu sudah dikembangkan berbagai macam jurusan yang mana tidak hanya fokus di kajian Islam murni saja, tapi bagaimana kemudian kajian Islam itu juga masuk ke dalam kajian-kajian kontemporer, kajian ekonomi, kajian ilmu sains dan sebagainya gitu ya. Sehingga harapannya selain memiliki kemampuan di bidang ilmu agama, juga memiliki kemampuan di bidang ilmu-ilmu umum gitu ya. Tapi yang terjadi akhirnya di lapangan ada dikotomi. Akhirnya kemudian itu dilakukan yang namanya reformasi, gitu, ada perubahan. Makanya sekarang di UIN pun sekarang ada namanya detailnya sekarang disamakan gitu ya. Yang pendidikan ya sudah SPD sudah cukup gitu ya. Dan dengan harapan ya tidak ada dikotomi gitu ya. Artinya orang yang menguasai ilmu agama pun itu juga dia punya bekal ilmu umum gitu ya, sehingga bisa diterima dimanapun kan gitu. Tidak ada dikotomi. Nah, itu juga yang kemudian akhirnya di kampus agama, kampus umum itu juga ada dikotomi. Artinya apa? Agama itu ya hanya sebatas sebagai dalam tanda kutip hiasan gitu ya. Sebagai syarat administrasi saja yang kemudian bukan sebagai syarat yang substantif gitu ya. Sehingga akhirnya agama pun akhirnya ya hanya menjadi sebuah mata kuliah yang sebagai syarat administratif gitu ya. Karena memang agama ya harus ada, ya sudah dikasih walaupun mungkin jamnya sedikit ya, dan itu memang realita terjadi gitu ya. Ditambah lagi permasalahannya adalah di kampus umum itu ternyata tidak bisa mengakomodir dosen-dosen yang profesional yang berkaitan dengan pendidikan agama. Makanya mungkin kalau kalian rasakan, mungkin yang ngajar pendidikan agama itu bukan asli dosen agama gitu ya, atau mungkin lulusan dari minimal ya perguruan tinggi Islam gitu ya. Tapi kebanyakan kan dari dosen-dosen dari kampus yang ngajar umum, yang dianggap mungkin dia memiliki di kampusnya itu mungkin sedikit memiliki religiositas yang cukup baik, sehingga kemudian diminta untuk ngajar agama Islam. Ya kayak saya ini sebenarnya juga nggak pantas juga gitu ya. Karena
ya saya juga masih belajar gitu ya. Tapi mungkin karena saya berhubung saya itu lulusan UIN gitu ya. Walaupun sebenarnya lulusan UIN-nya di bidang ekonomi gitu ya. Hanya sudah diminta untuk ngajar agama. Ya kalau saya mungkin oke lah masih wajar gitu ya, masih wajar karena mungkin masih setidaknya sedikit-sedikit sudah pernah dapat pendidikan agama yang cukup komprehensif ya. Tapi kalau di dosen-dosen lain kan yang mungkin yang menjadi kendala adalah itu. Nah, kenapa yang diambilkan itu dosen-dosen umum yang ngajar agama ya? Karena memang sebenarnya kayak kita dia dosen-dosen agama yang tergabung dalam dosen-dosen agama itu mengusulkan untuk meminta perekrutan dosen dari lulusan perguruan tinggi Islam gitu ya, yang memang harapannya expert di bidang agama gitu ya. Tapi ternyata sistemnya belum mendukung gitu ya. Sistem administrasinya itu belum mendukung. Pengen UNES merekrut tapi sistem administrasi dari sampai ke pusatnya itu nanti sulit gitu ya. Kenapa? Karena dosen itu nanti terkait dengan home base. Home base itu artinya adalah penempatan prodi pokoknya itu di mana. Dan itu nanti berkaitan dengan kelangsungan karir dosen itu sendiri ya. Misalnya kayak saya fakultas ekonomi, ilmu saya apa di bidang ekonomi Islam itu masih nyambung gitu ya. Sehingga nanti kalau mengajukan proses kenaikan jabatan fungsional sebagai dosen profesional itu masih nyambung. Tapi kalau kemudian misalkan merekrut dosen agama dari UI yang lulusannya adalah pendidikan agama Islam, ya, atau mungkin lulusannya lulusannya syariah misalkan, masuk untuk direkrut jadi dosen di UNES ngajar fokus di agama. Kalau sebenarnya sangat oke ya. Tapi kasihannya adalah ternyata sistemnya administrasinya kurang mendukung karena tadi antara keilmuan dia dengan home base-nya kan di sini nggak ada di UNES itu mungkin nggak ada nggak ada jurusan agama Islam atau apa gitu ya, atau mungkin perbandingan agama. Kalau di UGM masih mending, UGM itu bagus. Di UGM itu ada perbandingan agama gitu ya. Sehingga bisa ditempatkan di situ gitu ya. Kalau di UNES belum bisa. Sehingga itulah yang menjadi kendala sampai sekarang, kemudian akhirnya yang ngajar pendidikan agama itu adalah dosen-dosen umum yang kemudian akhirnya seakan-akan ya menambah dogma, menambah stigma agama Islam itu hanya sebatas tadi ya penghias saja lah dalam tanda kutip. Belum lagi ditambah dengan jamnya yang masih hanya 2 SKS gitu ya. Padahal kalau mau mengkaji Islam secara komprehensif harusnya lebih dari itu ya. Nah, makanya ini adalah sebuah perjuangan bagi kita semua ya. Bagaimana kemudian dalam sebuah sistem pendidikan umum pun harus memang mengakomodir pendidikan agama itu sebagai salah satu pendidikan yang cukup penting gitu ya. Karena memang kaitannya dengan membangun karakter, moral, etika para mahasiswa gitu ya. Gitu. Jadi harapannya tidak hanya sekedar pintar secara kognitif saja, tapi juga memiliki kejayaan secara emosional dan religiusitas. Gitu. Sehingga harapannya outputnya adalah memiliki kemampuan yang komprehensif kan gitu. Itu ya, Mbak. Tadi Mbak siapa namanya? Mbak saya lupa tadi. Triana, Bapak. Mbak Triana itu ya. Gitu. Nah, mungkin gini, alternatifnya adalah dengan adanya UMA ini secara saya sangat mendukung dengan apa yang diharapkan oleh Mbak Triana ya. Misalkan karena waktu yang di kurikulum itu yang hanya sangat singkat, maka harapannya dengan adanya UMA ini harapannya bisa memberikan tambahan waktu secara non kurikuler gitu ya, non kurikulum untuk mata kuliah pendidikan agama Islam gitu ya. Makanya kalau ini bisa dijalankan, ini akan sangat bagus sebenarnya, akan sangat luar biasa ya, untuk bisa membantu bagaimana kemudian agama Islam itu bisa lebih komprehensif ya, diajarkan kepada para mahasiswa. Ya. Nah, nanti bisa itu misalnya itu mengadakan misalkan sekolah non kurikuler agama Islam, itu boleh ya. Kayak kebetulan karena saya ngajarnya di Fakultas Ekonomi ya, itu ekonomi syariah itu sudah menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Ekonomi ya, di semua jurusan ya. Jadi alhamdulillah gitu ya. Jadi di situ ada agama yang kemudian bisa kita sampaikan, nilai-nilai agama yang bisa kita sampaikan dalam konteks ekonomi gitu ya. Dan ternyata itu cukup menarik para mahasiswa ya. Dan banyak mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji itu. Tapi sayangnya juga sama masih hanya sebatas mata kuliah yang sifatnya terbatas. Padahal kalau di kampus lain ekonomi syariah itu sudah menjadi program studi sendiri gitu ya. Tetangga kita di Undip
Undip itu udah punya S1 ekonomi syariah gitu ya. Padahal bukan kampus Islam gitu ya. Di Undip udah ada ekonomi syariah. Di UI di mana di UGM S1 S2-nya udah ada. Di S1-nya udah ada konsentrasi. Ini tanggal 20 Oktober itu besok alhamdulillah saya diminta untuk ngisi di UGM gitu ya, di mahasiswa S1 gitu ya. Karena ternyata peminatnya cukup tinggi ya. Dan itu mereka karena dianggap cukup perlu kajian yang lebih mendalam tentang ekonomi Islam gitu ya. Akhirnya mereka membuat semacam kuliah non kurikuler. Jadi kuliah sendiri di luar kurikulum yang ada di kampus gitu ya. Nah, nanti kuliahnya berapa minggu gitu ya, secara berturut atau berapa bulan secara berturut-turut gitu ya, sehingga nanti harapannya bisa memberikan ini ya, penjelasan pemahaman tentang agama Islam secara komprehensif. Nah itu saya rasa mungkin akan sangat bagus kalau bisa dalam semacam kita ya dan Mas Yudhara ya. Baik, terima kasih Pak Ubed atas jawabannya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan dari Triana ya. Ya, ya. Baik, teman-teman, mungkin barangkali untuk pertanyaan selanjutnya ya, mungkin barangkali bisa disampaikan di luar forum Zoom ini, begitu teman-teman ya. Nanti insya Allah akan apabila dari teman-teman ada pertanyaan lagi begitu ya berkaitan dengan pembekalan yang disampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah akan kami sampaikan ke Pak Ubed begitu ya, untuk nanti bisa disampaikan jawabannya di luar forum ini, gitu ya teman-teman ya. Baik, teman-teman, insya Allah kita menginjak pada agenda selanjutnya, yaitu doa dan juga penutup. Dan mungkin barangkali dari Bapak Ubed, apabila ada agenda lain begitu ya, dari kami mempersilahkan barangkali mau untuk meninggalkan dari room terlebih dahulu, dipersilakan Pak. Tapi harapan dari kami bisa mengikuti sampai akhir begitu Pak. Ya, oke. Saya rasa ini mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai ya. Yang penting tugas utama saya alhamdulillah sudah saya selesaikan, artinya setidaknya bisa mendampingi teman-teman semua untuk sama-sama belajar ya, tidak hanya teman-teman tapi saya juga untuk sama-sama belajar gitu ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk teman-teman termasuk untuk saya. Dan mohon maaf kalau misalkan ya hanya sebatas itu ya ilmu yang bisa kita didiskusikan. Semoga nanti kapan-kapan bisa kita lanjutkan lagi ya di pertemuan atau di sesi berikutnya gitu ya. Dan silakan mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk acaranya, dan mohon izin ya nanti setelah ini mungkin saya langsung izin live dari Zoom dulu ya untuk ada kegiatan lain gitu ya. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, kesalahan dari saya, baik itu yang disengaja maupun tidak, selama saya menyampaikan materi. Dan sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.